Selamat datang kembali teman-teman di podcast God and Beyond. Di video kali ini kita akan kembali ngomongin lagi Islam, kayak apakah alasan untuk menerima Islam, apakah Islam itu rasional, apa yang bedain Islam dan agama lainnya. Saya malam ini ditemenin teman sosmed saya, meskipun kami belum ketemu langsung ya, tapi nanti kami akan ketemu langsung ya, Mas. Um, Beliau ini adalah seorang yang mendirikan Mataram Liberation Institute. Itu apa? Nanti kita akan kenalan ya. Beliau juga adalah seorang penulis buku ya. Ada salah satu bukunya yang udah publish. Jadi ya nggak usah berlama-lama lagi. Mas Agi, aku manggilnya Mas Agi aja nggak apa-apa ya Mas ya. Soalnya saya Jadi cadel. boleh. Oke. Kalau teman-teman masa kecil saya memang manggilnya Agi sih. Oh ya. Heeh. Em, jadi ya terima kasih Mas Agi udah tampil di channel saya ya. Hmm. Siap. Oke, sebelum kita masuk ke ke apa ya, ke topik yang akan kita bahas yaitu Islam, saya pengen mungkin kita kenalan dulu ya karena ada beberapa audiens saya yang nggak kenal juga sama belum kenal juga sama Mas Agi, jadi boleh kenalan dulu nih Mas Agi. Silakan. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Waalaikumsalam. kajian ya. Ya, terima kasih Mas Yadi ya. Jadi perkenalkan saya Fiar Agi Leventa ya. Jadi tadi sudah dikenalkan juga sama Mas Yadi ya. Jadi kita lebih apa? Saya itu lebih dikenal sebagai peneliti lah. Bisa dibilang peneliti, pegiat ya. Yang bareng-bareng dulu sekitar tahun 2017 ya, dengan teman-teman di Jogja itu kita dirikan Mataram Liberation. Sebelumnya belum institut namanya Komun. Hmm. Komunal ya, komunitas. Terus kita seriusin lah ya, terus ngeluarin ya tulisan-tulisan ya, makalah-makalah ya, termasuk buku-buku kita terbitin ya. Ya udah ganti institut lah biar ketok serius gitu ya. Iya. Ya, jadilah Mataram Liberation Institute ya. Nah, cuman jangan disingkat. Kalau disingkat memang larinya jadi ke MLI ya, Majelis Lucu Indonesia. Iya. Ya. Nah itu. Jadi memang saya studi di Jogja dari 2011 ya. Kemudian sampai hari ini belum pulang. Saya aslinya Sumatera Mas Yadi ya. Hmm. Jadi ya cukup nyaman lah ya jadi Jogja ya. Iya. Sesuai sama slogan ya. Jogja berhati nyaman. Iya. Gitu. Oke, saya tuh sebetulnya pertama kali melihat Mas Agi ini yaitu di channel Ferry Iwandi. Terus saya lihat debat ini, terus kayak saya nggak apa ya, nggak mendalami apa yang diperdebatkan sama Mas Agi dan Bung Ferry, tapi Hmm. saya enjoy untuk melihat perdebatan itu. Makanya saya Hmm. kayak, wih menarik nih, saya carilah di IG dan Hmm. ternyata Bang Agi udah follow saya duluan. Padahal akunnya tuh lebih gede loh, guys, teman-teman, followernya itu lebih gede, tapi dia udah pro. Jadi saya follow back. Tapi BTW itu bagaimana Mas awal-awalnya bisa diskusi sama Ferry Iwandi? Hmm. Ya itu mulai dari dari konten. Ada saya buat konten lah. Dalam artian ya bisa dibilang counter lah ya kalau mau bahasa anunya ya. Mm-mm. Terkait video sekitar 4 tahun yang lalu lah pernah Mas Ferry itu nulis tentang kapitalisme kan. Karena basic saya itu di S1-nya juga ekonomi ya, ekonomi Islam lah khususnya ya. Terus saya melihat oh kok kayaknya perlu nih ada alternatif pikiran ini. Ini kayaknya Mm. karena kesannya saya ngelihat kapitalisme kok jadinya ramah banget ya. Jadi sekedar bicara tentang akumulasi kapital ya. Padahal kan banyak kajian ya, kemudian apalagi 20 tahun belakangan lah ya, bahwa kapitalisme itu memang sudah apa, dalam pengertian berkembang lah ya, cirinya itu ya, cara masuk, cara kerjanya, dan Mm. cara melihatnya juga akhirnya berubah ya, banyak pertumbuhan-pertumbuhan. Dan dia tidak sekedar bicara tentang orang miskin dan orang kaya ya, atau proletar dan borjuis gitu loh ya. Bisa dibilang kalau mau disederhanakan lah bahasanya, dia masuk ke dalam sumsum tulang belakang kehidupan kita hari ini kan ya. Dalam politik ya, yang ngendaliin sekarang apa kan, logika-logika apa yang ngendaliin ekonomi kita, logika apa yang mengendalikan politik kita ya, logika apa yang mengendalikan bahkan hari ini kepribadian kita sebagai manusia kan. Mm. Jadi kalau istilahnya siapa, Francis Fukuyama itu salah satunya lah ya, Homo economicus atau
jadi negara homogen universal hari ini, orang tidak punya gambaran lain selain kapitalisme gitu loh. Hmm. Nah, ini kan artinya dia sesuatu yang sangat besar kan. Dan apa yang bisa mempengaruhi kehidupan kita itu, ya kalau tidak dikatakan sistem atau ideologi, ya terus mau disebut apa gitu loh. Sehingga saya lihat, oh ini kayaknya tereduksi banget nih kapitalisme ya dalam penjelasan beliau di video sebelumnya Ya. begitu loh. Sehingga saya buat itu, ya beliau rame kan videonya, terus Sampai di nge-DM notice kan. tuh. Oh, di DM Iya, langsung. akhirnya nge-DM beliau. Gimana nih kita waktu itu kan debat-debat tuh teman-teman filsafat. Iya, iya. Cuman karena online kan. Wah ini kayaknya nggak kondusif nih kalau online. Saya pun pengennya bukan debat ya aslinya ya. Jadi kayak Hmm. sebagaimana beliau punya podcast kan, terus apa lagi Devil Advokat, kita lebih baik Hmm. diskusi ya. Ya. Kita nyari nih, betul bener-bener mau nyari aslinya gimana gitu loh. Ya cuman ternyata memang di setting debat dan saya Oh, memang gimmick debat saya belum nyiapin itu gitu loh. iya. Makanya saya cenderung dengan bahasa Jogja yang halus kan, Hmm. ya, tidak berusaha untuk banter-banteran lah waktu itu. Gitu loh. Begitu Oke. jadi Mas Yandi. Oke, siap, siap. Itu keren sih sampai bisa di-notice sama Bung Ferry dan di DM langsung ya. Iya. Tapi anyway, malam ini kita nggak bakal ngomongin soal sistem ekonomi, kita Mm-mm. nggak bakal ngomongin soal kapitalisme. Saya mengundang Mas Agi untuk ngomongin soal Islam ya. Em, jadi oke, kita langsung masuk saja nih ke topik pertama. Jadi kan kita tahu nih Mas bahwa di dunia ini banyak banget agama dan ada beberapa sumber yang menyebutkan kalau agama tuh bisa nyampe ribuan. Nah, Mm-mm. dari banyaknya agama itu, kenapa Mas Agi memilih agama Islam sebagai pedoman? Mungkin Mm. diawali dari sana aja, Mas. Silakan. Iya, betul, betul. Nah, ini saya senangnya dengan Mas Yadi di sini nih. Jadi kan aslinya kan bukan aslinya ya, sebagian besar itu menganggap urusan-urusan atau pertanyaan-pertanyaan ini kan tabu ya. Mm-mm. Atau ada yang menganggap ya ini kan ranahnya privat, ya, ranahnya batin. Ini harusnya dibicarakan di ruang-ruang sunyi gitu loh. Mm-mm. Ya. Tapi saya itu tadi saya menganggap bahwa oh ya tidak ada ruang yang sunyi di dunia ini gitu loh. Ya. Semua pendapat ya kita utarakan termasuk urusan yang disebut dengan iman lah atau keyakinan ya. Nanti saya juga agak mempertanyakan sih istilah keyakinan hari ini yang bergeser kesannya jadi perasaan sekedar Mm. apa sekedar intuisi ya Iya. jadi nggak bisa nggak bukan sesuatu yang bisa diperdebatkan gitu loh ya. Padahal yakin itu kan ya percaya kan percaya untuk percaya itu kan punya argumentasi Iya. berarti gitu ya Mm. pertanyaan tentang agama ya ya harusnya dibicarakan gitu loh Mm. harusnya dibicarakan nah itu ya. Nah, pertama kemudian terkait dengan pertanyaannya kenapa terus saya menjadi muslim ya. Ini sebenarnya Mas Yadi tepat banget sih. Saya baru mau buat ini video YouTube lah, yaitu yang Pak yang cukup ya 10-15 menit lah bahas tentang ini sebenarnya. Oh, Belum belum jadi malah masuk sini nih. iya. Tapi enggak, belum apa. Ini malah malah nguji nguji konten nih. Iya, iya, betul-betul. Pas banget ya. Iya, saya juga aduh apa ya mempertanyakan kan kenapa sih saya muslim ya. Kemudian mulai dari mana? Saya memang dalam pembicaraan ini saya berusaha untuk ini Mas Adi untuk tidak banyak mengutip lah kita ya atau bicara tentang teori karena saya beranggapan begini misal bukan misal ya dengan asumsi bahwa saya muslim hari ini kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait dengan eksistensi kita kan kita ini ada karena apa dengan tujuan apa dan akan kemana kan kemudian jawaban-jawaban ini jika dijelaskan dengan bahasa atau apa sesuatu yang empirikal beberapa tahun belakangan ini atau beberapa dekade belakangan ini dengan perkembangan ilmu pengetahuan maka kan dimungkinkan orang 1000 tahun yang lalu gitu loh ya, itu nggak bisa mencari Tuhan kan nggak bisa menentukan agama itu benar gitu loh Mm. ya. Artinya kan kita harus bicara yang bahasa itu ya, atau pemikiran itu lintas ruang dan waktu gitu loh. Nah, sehingga kalau saya ditanya kan kenapa saya menjadi muslim sebelum itu kan berarti saya harus kita harus saya lah ya saya itu harus akan membuktikan dulu untuk apa kemudian kehidupan hari ini kan ya enggak dari mana sih keberadaan semua yang ada hari ini Iya. yang ini yang sering dibahas kan
sama Mas Yadi di beberapa konten ya, sudah gak ada nonton lah ya. Wih. Ya, perdebatan-perdebatan itu gitu loh, ya, perdebatan itu. Nah, cuman kan pertanyaan ini pada dasarnya pertanyaan yang bisa dibilang naluriah ya, ya, naluriah. Saya tuh pikir begini, saya udah punya 3 anak ya, 2 anak ini sudah di atas 5 tahun. Saya menemukan ya bahwa pertanyaan eksistensial itu hadir ternyata. Dimulai umur 5 sampai 7 itu mulai tuh. Mereka pertanyaan-pertanyaan eksistensial itu lahir. Yang yang nomor 2 itu mulai nanya itu. Apa mulai berpikir gini, "Pak, nggak mau mati, Pak." Nggak mau mati ya. Coba kita hidup terus gitu loh. Ya ditanya habis itu, "Papa dilahirin siapa sih?" Nah gitu ya. Dari Atuk ya. Terus Atuk itu dari mana itu loh. Itu calon filsuf itu, Mas. Bagi saya mungkin bahlah ya, semua manusia ini pada dasarnya filsuf gitu Iya, ya. iya. Ya, jadi itu memang pertanyaan eksistensial sih. Ya. Nah, saya pernah pernah nyari kan beberapa. Ya, jadi memang kita 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 berandai-andai ya. Biasanya banyak yang sering berandai-andai kan. Kita bangun di satu pagi, kemudian sebagian besar ingatan kita hilang. Itu kan pertanyaan yang paling mungkin ya untuk kita ajukan kan, kenapa saya bangun di sini kan? Iya Hmm. nggak? Iya. Saya ini siapa sih gitu. Ya. Itu kecenderungan kuat itu. Pertanyaan itu akan muncul lebih dulu. Kan nggak mungkin kan kita keluar rumah tiba-tiba ya dalam kondisi hilang ingatan, lapar, makan ya, terus lihat cewek, wah ini kayaknya cantik nih ya. Tiba-tiba langsung cari kerja tanpa dia menjawab dulu kan, saya ini ngapain nih di sini nih? Iya. Saya ini siapa? Ya. Ini sebenarnya sesuatu yang manusiawi sekali gitu loh, mempertanyakan eksistensi kita hari ini. Nah, maka kan setelah mencari apa menemukan atau mengajukan pertanyaan itu baru kita mencoba menjawab kan. Kalau saya pribadi ya menjawabnya ya mungkin ada banyak kemudian teori-teori yang berkembang ya. Nanti ada Mas Gigih tuh ya Iya. yang biasanya juga punya teori tentang itu panjang ya. Ya sederhananya hari ini ya apa sesuatu yang bermula itu, apalagi kita kalau kita melihat diri kita sendiri kan terbatas, kita itu bermula, kita itu tumbuh bergerak, kemudian berakhir pada posisi tertentu, mesti ada yang mengadakan kita gitu loh. Ya. Ini sangat normal lah, ya. Sangat normal sekali. Bahkan eh, yang banyak diklaim itu kan Darwin ya, dengan teori apa survival of fittest-nya atau teori evolusinya itu dianggap kemudian dipakai oleh beberapa kalangan materialis kan atau ateis sekalipun ya, bahkan beberapa ateis itu untuk membuktikan bahwa ini proses evolutif, tidak ada proses penciptaan. Padahal Darwin itu kalau kita lihat misal di mana di bab 8 di bab 8 nih, saya lupa ingat ya, itu dan beberapa ungkapan dia ya, dia dia itu sebenarnya nggak sampai pada kesimpulan dunia ini tidak diciptakan gitu loh. Iya. Dia hanya mulai kan setelah itu ada, nah, baru ada proses evolusi di dalamnya. Tapi dia nggak bicara tuh sebelum itu apa yang terjadi, ya. Nah, itu nanti kan dikembangkan oleh yang lainnya. Nah, tapi kita kita kesampingkan sebentar itu kan. Kita anggap ya kita tidak mengetahui teori-teori pemikiran yang lain. Ini memang berangkat dari kesadaran manusiawi kita kan, dari manusiawi. Dalam artian itu tadi, akhirnya kita mencari. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kan kita selalu bertanya kan, saya hari ini mau ngapain nih, ya kan? Hari ini ngapain terus saya mau nyari uang lah, nah gitu ya. Sebelum nyari uang apa? Saya mau bekerja dulu berarti. Ya, dari bekerja dapat uang, untuk uang itu kemudian untuk hidup, untuk makan, ya kan? Pada akhirnya nanti kan pertanyaannya berhenti kan? Nah, terus untuk apa kita hidup? Iya. Semua aktivitas kita kan, bekerja, berinteraksi dan lain-lain ya, itu untuk menjaga kehidupan kita, biar kita tetap hidup. Nah, terus pertanyaannya, hidup untuk apa? Ya, enggak? Oke. Hidup untuk apa? Nah, Iya. cuman pertanyaan tentang hidup untuk apa ini bisa aja kita menjawab sendiri kan sebenarnya Iya. ya. Ya sudahlah, menikmati hidup aja. Cuman itulah uniknya kita kan, kita itu kan senang mencari makna kan. Atau jadi nihilis aja sih, nggak usah ada makna. Iya, sudah ada sama makna. Cuman ya ya dimungkinkan ya nggak ada makna itu loh. Iya. Cuma nanti kan dia akan muncul pertanyaan baru lagi kan. Kalau hidup tidak ada makna setelah mati berarti ya sudah lewat aja, Iya. ya kan?
Ya. lewat aja. Ya sebenarnya monggo aja sih bagi saya ya kalau dia mau menyimpulkan itu loh. Cuman bagi saya pribadi ya, ini kok kayak komedi kehidupan ini gitu loh. Hmm. Kehidupan terlalu komedi lah, ya, Ya. terlalu komedi. Nah, sehingga akhirnya harus mencari informasi tambahan kan. Ini kira-kira siapa sih yang bisa menjawab makna tentang hidup ini? Ada nggak sih? Karena tadi ya, ini pasti ada sesuatu penyebab, ya. Pasti ada yang melatar belakangi, gitu. Bukan pasti lah, dimungkinkan sangat kuat ya, ada yang Ya. melatar belakangi. Sehingga oh ini masih separuh jalan nih berarti ya. Nah, coba cari 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 maklumat atau informasi yang bisa memperkuat pencarian ini. Nah, maka dari Islam, kemudian saya mulai dari Islam itu kebetulan Islam kan. Jadi kan nggak ujuk-ujuk sebenarnya. Misal ditanya hari ini ketika misal nanti buat apa? Buat eh, webinar ya atau buat seminar besar menjelaskan bagaimana saya jadi menjadi Muslim dengan teori-teori yang banyak ya. Itu kan baru sekarang, itu kan kita baru riset sekarang gitu. Tapi dalam perjalanan hidup itu kan sebenarnya tumbuh ya Hmm. pengetahuan-pengetahuan kita tentang Tuhan, memperkuat ada yang disebut dengan iman itu ya, semakin menguat itu yang saya artikan sebagai idroksilatulillah lah. Apa kesadaran akan hubungan proses penciptaan ya, adanya Tuhan, kemudian adanya pemberian tujuan kepada manusia ya. Nah, itu kan tumbuh sebenarnya seiring waktu saya melihatnya. Nah, kemudian hadirlah kan saya sebagai muslim harus menguji berarti itu benar nggak Islam ini kemudian sebagai informasi untuk memaknai hidup Ya. ya, untuk memaknai hidup. Nah, maka saya mulai dari yang pasti di dalam Islam. Saya cari dulu apa sih yang pasti di dalam Islam ini. Nah, ketemulah ya, yang menjadi informasi terkait Islam itu kan Al-Quran ya. Nah, Al-Quran itu yang pasti di dalam Al-Quran apa Mas Yadi? Menurut Sinan. Apa tuh, Mas? Apa, apa coba yang pasti di dalam Islam? Kalau ketemu yang lain kan pasti kan. Kalau sudah keluarin air kan belum tentu pasti kan. Itu bisa dibilang ya itu kan menurutmu gitu loh. Nah, cuman yang pasti secara faktual dari Al-Quran saya lihat dia berbahasa kira-kira baik ateis maupun non ateis apapun bangsa sukunya menolak nggak Al-Quran itu berbahasa Arab? Enggak. Dia pasti Nggak menerima ya. menolak kan? Itu faktual gitu loh. Yang faktual dari Al-Quran itu dia berbahasa Arab. Nah, saya Ya. mulai dari situ dulu. Nyari sesuatu yang faktual dulu, yang tidak ditolak oleh akal kan, Ya. akal yang waras ya. Oke. Nah, dengan asumsi ya dengan realitas ya, realita bahwa dia berbahasa Arab, berarti ada beberapa kemungkinan tuh. Ya enggak? Pertama, dia itu di karang bangsa Arab. Mm-mm. Ya enggak? Kedua, ya, dia di karang Nabi Muhammad. Ya. Ada nggak kemungkinan lain? Mungkin nggak dia dikarang oleh orang Ciamis. Jadi Nggak kan orang mungkin. Jawa mana nih? Bandung saya. Bandung. Dibuat oleh Sunda. Atau dibuat orang Madura ya, atau dibuat orang orang Singapura ya. Ya. Itu ada mungkin kemungkinannya, tapi orang yang tidak berbahasa native speaker-nya ya, nggak berbahasa induk itu ya, itu akan kesulitan kan untuk memahami dialeknya, belum lagi kulturnya ya, penggunaan bahasanya ya. Sehingga paling paling memungkinkan itu ya, dia dikarang bangsa Arab atau Nabi Muhammad sebagai bagian dari bangsa Arab. Nah, cuman problemnya hari ini, nah di sini ya, akhirnya kita melihat kalau seandainya ya, Al-Quran yang berbahasa Arab itu dikarang bangsa Arab, ya, kenapa hanya ada satu Al-Quran? Ya. Nah, Al-Quran itu kan, maka kita lihat kan, dengan faktualnya berbahasa Arab itu, kita belum masuk ke dalam matannya atau isi-isi ayat-ayatnya, ya. Tapi faktualnya dia berbahasa Arab itu, ya, dia punya ketinggian, ya, dan ini konsensus ahli bahasa ya, para ahli bahasa. Ahli bahasa Arab itu kan tidak hanya Muslim ya, bahkan banyak yang non Muslim. Oke. Ya. Banyak orang yang non Muslim. Itu tidak bisa diadakan sampai hari ini ya, menandingi dari style gaya bahasanya. Ya. Jadi ada beragam sebenarnya dari style gaya bahasanya. Kemudian coba bayangkan, bukan bayangkan ya, pikirkan dia turun 23 tahun ya, selama 23 tahun. Jadi kan dia nggak sekali turun tuh, bertahap. Ya. Dan itu belum ada orang ya, di hari ini ya, secara faktual bisa menulis sepanjang 23 tahun secara bertahap dengan konsistensi setinggi itu. Tidak pernah berubah itu gaya bahasanya. Ya. Dan tidak ada yang kontradiktif antara satu perkataan dengan perkataan yang lain. Sedangkan di bagian yang lain, dia mengeluarkan
ungkapan-ungkapan ya, yang bukan diklaim sebagai Al-Quran itu secara gaya bahasa berbeda sangat jauh gitu loh. Coba nanti baca Oke. Al-Quran sama baca hadis ya. Secara gaya bahasa berbeda dan itu bisa bisa tanpa drift ya, tanpa gangguan ya, fokus sepanjang 23 tahun bertahap itu. Itu belum ada karya yang setara itu. Ya. Coba kita nulis ya, Mas. Kita lihat Karl Marx aja lah, dia nulis Das Kapital itu ya. Itu kan banyak banyak perubahan-perubahan bertahap kan. Selama bertahun-tahun dia menulis gitu loh. Ya. Dari segi konsepsi aja banyak banyak makanya kita kenal ada Marx muda, Marx tua kan. Secara konsepsi berubah gitu loh. Ya. Secara konsepsi berubah. Belum lagi gaya bahasanya kan. Nah, ini Nabi ini ya, hidup di tengah bisa dibilang kita bilang ya, perang 23 tahun ya, perang pengaruh macam-macam. Tapi Al-Qur'an itu terjaga betul itu. Dari segi gaya bahasa, konsepsi sampai apa? Sampai ya tadi gaya bahasa dan konsepsi lah ya, gaya bahasa dan konsepsi dan simetris ayatnya gitu loh. Nanti ahli balaghah ini yang paham. Makanya saya kemarin tuh dalam setahun inilah ya itu lagi coba belajar ya, selalu belajar lah ya. Ada guru saya lah, senior saya di Solo gitu loh. Jago bahasa Arabnya gitu loh. Karena kan kita harus mengerti juga memang bahasa Arab ya. Dan tantangan itu terbuka sampai hari ini ya, untuk menandingi. Jadi Al-Qur'an itu sebagai karya sebuah sebuah karya faktual ya, yang dia itu punya punya apa? Punya kekuatan di berbagai aspek ya, secara keseluruhan ya, secara komprehensif itu belum ada karya yang setara dengan itu. Nah, hari ini kan tinggal apa? Makanya saya selalu anu juga deg-deg bukan deg-deg juga sih, ya biasa aja ya. Hmm. Kalau sampai ada kemudian keluar ya satu karya yang tidak perlu melebihi lah, tapi setara ya dari segala aspek tadi yang dimiliki Al-Qur'an ya, itu batal itu keimanan saya bahwa itu betul-betul datang dari luar manusia. Karena faktanya hari ini bangsa Arab sendiri yang mengerti sangat-sangat mengerti ya. Karena kan begini, kita kan tahu ya sejarahnya mutawatir lah. Di apa diriwayatkan atau diinformasikan oleh banyak orang ya bahwa orang Arab itu membenci Muhammad sejak awal, ya enggak? Ya. Ya toh? Sampai hari ini pun masih banyak yang membenci Muhammad. Harusnya kalau orang membenci dan mau menghancurkan agama ini kan, dia tinggal buat yang setara dengan itu, habis itu Nabi Muhammad, habis itu Islam. Ya toh? Oh. Berarti kan artinya sudah banyak upaya sepanjang 1400 tahun ini ya, untuk melakukan itu. Gitu loh, ya. Nah, tapi sampai hari ini bisa dibilang nol ya, nol hasil untuk menandingi itu. Ya berarti hari ini makanya disebut mukjizat itu kan bukan sesuatu yang sakti ya, tapi menundukkan. Makanya di sini kalau kita mau ngambil teori Al-Qur'an itu tidak mustahil akli. Ya. Dia dimungkinkan untuk dibuat ya nggak oleh akal. Bisa nggak manusia buat Al-Quran yang secara Al-Quran? Bisa secara akal kita. Tapi ternyata secara faktual mustahil. Oke. Sampai hari ini mustahil itu. Tidak ada yang bisa membuat itu. Nah, makanya disebut ijaz kan. Dia menundukkan kita hari ini. Hmm. Nah, kalau dia tidak bisa dibuat bangsa Arab dan Nabi Muhammad pun bagian dari bangsa Arab, terus siapa ini yang mendatangkan karya ini? Kan jadi pertanyaan kan, terus siapa nih yang mendatangkan karya ini? Akhirnya kita buka tuh Al-Quran itu. Siapa sih sebenarnya kamu ini? Ya ternyata dia memperkenalkan diri tuh. Sayalah Tuhanmu gitu loh ya. Yang Oke. memberi informasi untuk mengatur kehidupan. Gitu sih sederhananya Siap. Mas. Gitu. Jadi ada banyak yang yang pengen aku tanyain ya, dan aku Mm-mm. sanggah. Mm-mm. Em, Kalau misalkan kita ngomongin soal Al-Quran dan tantangannya yang tadi, Mm-mm. aku saya kok merasa bahwa tantangan itu apa ya, sifatnya tuh sangat subjektif sekali ya. Maksudnya kita kan ngomongin soal Quran itu sangat terjaga gaya bahasa dan konsepsinya gitu loh, dan ketinggian Mm-mm. bahasa Arab gitu loh. Em, Mm-mm. aku pernah juga dialog sama orang Kristen dan Mm-mm. eh, dia aku nggak tahu ya apakah dia bohong atau enggak, tapi dia tuh mengaku bahwa dia tuh paham Hebrew, paham bahasa Ibrani. Perjanjian Mm-mm. lama itu tuh bahasa Ibrani itu kan mirip sama Arab ya. Ibrani itu Mm-mm. juga memiliki bahasa yang betul-betul sangat indah banget, sangat tinggi banget gitu loh. Mm-mm. Dan aku nggak tahu apakah kalau misalkan dibilang, well,
kalau misalkan dibilang seperti itu, Bible pun atau kitab lain pun itu bisa memiliki Mm. gaya bahasa dan konsepsi yang sama-sama tinggi gitu loh. Jadi aku kayak Mm. apa ininya ya, apa bedanya gitu loh antara Quran dengan Bible. Kalau misalkan kita bandingkan dengan Bible gitu loh, karena Bible Mm. bahasa aslinya perjanjian lama tuh Yunani, Hebrew, Ibrani, sedangkan perjanjian baru kan Yunani ya, Greek. Mm. Dan ya, ini aku merasa kalau ini tuh kayak subjektif banget gitu loh. Dan yang lebih penting adalah aku merasa kalau misalkan kita pengen membuktikan suatu buku, suatu kitab, Mm. aku pikir kita bisa mulai dengan klaim-klaimnya mengenai alam gitu loh, mengenai Mm. realitas ya. Apakah ada Mm. klaim-klaim di dalamnya yang enggak sesuai dengan realitas? Mm. Kalau misalkan ada yang ada yang mismatch, ada yang enggak sesuai, Mm. maka oh mungkin kayaknya ini salah deh. Mungkin ini kayaknya keterbatasan dari itu deh. Karena Mm. karena ini hypothetical ya. Misalkan aku punya buku nih. Mm. Buku yang maaf banget, buku yang nggak bagus, buku yang salah secara saintifik, Mm. dan bayangin 1.000 tahun mendatang di tahun 3.000 itu ada orang Mm. kayak, kamu tahu nggak ini buku berasal dari tahun 2000 dan ini masih original, ini masih murni, ini masih oke, masih asli gitu loh. Ya, Mm. oke, ya, buku itu masih asli, buku itu masih original. Tapi kan kalau ketika Mm. diuji dengan realitas, kalau salah, ya Mm. udah salah gitu loh. Mm. Originalitas dari sebuah buku itu tuh nggak membuktikan kebenaran buku itu. Mm. Jadi aku pengen tanya nih, bagaimana sanggahan Mas Agi sama sanggahan saya tersebut? Ya, terkait dengan tadi ya, yang Bible atau tadi perjanjian atau Taurat ya. Kemudian ada tadi misal ya kita tinggal harus harus ngerocek tadi misalnya ada ungkapan bahwa yang sebelumnya juga bahasanya bagus ya. Kemudian secara konsepsi bagus. Sih nggak nyanggah juga itu. Karena dimungkinkan karena itu juga agama agama apa Semitik kan. Ya. Ya, Di awal barangkali memang terjaga itu dan memang diturunkan untuk menjadi syariat ya bagi bangsa saat itu gitu loh. Ya. Dan Al-Quran sendiri kan juga mengiyakan bahwa sudah diturunkan ya kitab-kitab sebelumnya ya untuk bangsa-bangsa terdahulu gitu loh. Ya. Nggak ada masalah, no problem bagi saya gitu loh. mantap mantap. Bagi kita lah ya, nggak masalah. Cuman kemudian ya diperkuat lagi. Ya. Kemudian bangsa Arab itu ya, dengan kalau kita nanti yang ahli-ahli bahasa lah ya, ahli bahasa linguistik ya, mempelajari bahasa Arab itu. Ya. Sekarang mudah aja, ya, coba aja buat kalau misalnya gampang lah itu subjektif, coba belajar bahasa Arab. Nah, Mungkin Mas Mas Yadi juga pondok bukan dulu, ya? Pondok Mas. enggak, saya enggak mondok. Oh enggak. Ya, bahasa Arab tuh luar biasa itu ya. Perubahan katanya bisa bisa seratusan lebih ya dari satu kata itu berkembang gitu loh. Ya, kalau bahasa apa? Sangat kompleks lah bahasa Arab itu secara bahasanya aja ya. Apalagi kemudian kita mau jadikan dia satu karya dalam tanda kutip sastra ya dalam bahasa Arab dan Arab itu tidak sekedar bahasa Al-Qur'an ya. Bahasa Al-Qur'an itu bukan sekedar bahasa indah dalam bahasa Arab ya. Tapi kadang saat itu juga dia menantang bangsa Arab gitu loh. Dengan kalimat-kalimatnya gitu loh. Dengan apa lagi dengan ucapan-ucapannya gitu loh. Nah, ini itu yang tertangkap sangat tertangkap itu ya. Ujiannya ujian rasio kan di situ. Ya, ujian rasio. Karena begini dan juga bisa juga kita gunakan dengan apa? Dengan penemuan atau kalimat-kalimat saintifik ya di dalam Al-Qur'an ya. Dan misal udah ada lah apa Ustaz Zakir Naik misalnya dan sejenis itu yang membuktikan secara saintifik Al-Qur'an. Tapi kalau saya pribadi itu Mas Yadi, ini bisa ya, tapi bukan kunci utamanya ya, bukan kunci utamanya. Karena tadi ya, sains itu kan tumbuh, berkembang ya. Sains itu tumbuh dan berkembang. Dalam artian penemuannya yang tumbuh berkembang. Ya. Tapi kan realitas alamnya sebenarnya begitu-begitu aja ya. Ya enggak? Makanya kan misal apa? Sebelumnya tadi kan karena sebut Darwin ya, teori evolusi ya, Ya. teori evolusi. Pertumbuhannya dalam satu dekade ini, ya, apa dalam satu abad ini itu luar biasa itu. Ya. Pertumbuhan teorinya itu loh. Nah, kalau Al-Qur'an juga apa istilahnya? Menetapkan ya, atau memperkuat dirinya dengan pembicaraan saintifik,
ini bisa sangat sangat tebal Al-Quran itu. Bisa sangat tebal. Dia kan berarti sejak 1400 tahun yang lalu harus berbicara pertumbuhan sains ya. Ya. Sampai nanti prediksi ke depan gitu loh. Ya, sampai prediksi depan. Walaupun ada kan konsepsi-konsepsi dasar tentang sains, tentang alam ini sudah dibicarakan di dalam Al-Quran. Ya. Tapi bagi saya bukan itu kunci utamanya. Kekuatannya Al-Quran tidak di situ. Kuncinya itu memang kemampuan dia menantang manusia itu ya, untuk menghadirkan ya. Karena kan hari ini ya, semakin tumbuh ternyata kan informasi itu menjadi sangat penting kan, ya enggak? Justru informasi itu yang menjadi raja lah hari ini ya. Informasi itu jadi raja, sehingga Al-Quran itu turun dalam bentuk informasi. Dan dia apa, kalau mukjizat sebelum-sebelumnya kan berhenti bersama rasulnya kan, atau bersama nabinya. Tapi mukjizat Nabi Muhammad tuh uniknya ya, nabinya sudah tidak ada ya, mukjizatnya jalan terus gitu. Bisa disaksikan terus. Karena tadi bentuknya informasi, bentuknya apa? Bisa kita terima terus menerus ya, dengan transmisi ilmu gitu loh. Ya, transmisi ilmu. Tinggal hari ini di anu aja, makanya ya, tinggal dibuktikan aja. Kalau benar ini karangan Nabi Muhammad, ya, mainan-mainan Nabi Muhammad, secara akal ya, tidak mustahil manusia bisa buat, tidak bisa buat. Nah, cuma tadi belum bisa buat sampai hari ini. Ya. Kalau tidak bisa buat kan jadi pertanyaan bagi kita kan. Terus siapa yang buat ini? Em, aku pengen masuk di sini. Ketika aku bilang itu sangat subjektif, itu tuh kayak nanya kayak gini mas, nanya kayak bagusan mana, tulisan William Shakespeare atau W.S. Rendra misalkan. Kalau ditanya bagusan mana, kayaknya itu tergantung siapa yang kita tanya deh. Kalau misalkan yang mungkin yang suka William Shakespeare, William ya sastra Inggris mungkin lebih suka William Shakespeare ya ketimbang W.S. Rendra gitu loh. Dan ini poinnya adalah ini tuh subjektif banget. Aku membayangkan apa kriterianya supaya suatu kitab itu tuh bisa dibilang sama dengan Al-Quran gitu loh. Karena kalaupun aku nggak tahu ya apakah zaman sekarang tuh nggak ada atau belum ada, dan seperti kata Mas tadi kayaknya belum ada yang membikin ayat Al-Quran tadi yang menyamai Al-Quran. Tapi kalaupun ada gitu loh, kalaupun ada dengan bahasa yang sama, dengan dengan keindahan yang sama-sama subjektif, yang sama-sama bagus buat kalangan tertentu tapi enggak buat yang lain, apakah kita akan menerima itu? Jadi poin aku ini tuh sangat subjektif ya. Terus aku pengen nambahin dikit aja. Tadi Mas bilang, dan aku cukup terkejut ya ketika Mas bilang bahwa ya kalau misalkan Bible, Torah atau Injil itu sama, memiliki karakteristik yang sama dengan Al-Quran, ya kami nggak masalah gitu loh. Nah, aku pengen negasin bahwa, well, kalau misalkan Bible juga sama, itu akan menjadi masalah. Kenapa? Karena isi Bible dengan isi Al-Quran itu tuh berbeda. Doktrin yang ada di dalamnya itu tuh berbeda. Jadi kalaupun memiliki kualitas yang sama secara bahasa, memiliki keindahan yang sama secara bahasa, tapi kalau isinya berbeda, kita jadi bingung nih, mana yang kira-kira yang bikinan manusia, mana yang bikinan non manusia. Jadi kayak ada tantangan di sini saya melihatnya. Bagaimana Mas menanggapinya? Iya. Nah, problemnya kan ya kita sering dengar mungkin ya perdebatan tentang ini, misal siapa Koh Dandi ya, terus siapa lagi tuh, ada beberapa orang lah ya, bahwa ya ada banyak versi ya terkait dengan Bible ya, ya enggak. Jadi yang saya bicarakan Bible itu Bible yang memang dibicarakan atau bukan Bible lah istilahnya, syariat ya yang diturunkan kepada Nabi Isa yang memang benar-benar saat itu gitu loh. Bukan yang kemudian ditulis ulang yang hari ini versi sangat banyak sehingga tadi dia kehilangan kekuatan bahasanya ya, bahkan kehilangan validitas sumbernya. Nah, Al-Quran itu kan salah satunya ya, penulisannya mutawatir ya. Mungkin nanti ya kita kenali mutawatir itu disampaikan oleh banyak rantai ya, banyak cabang ya. Kemudian mereka masing-masing cabang itu tidak pernah bertemu sebelumnya itu loh. Tapi membawa informasi yang sama, persis ya, 100%.
perkatanya itu. Nah, secara budaya ya, tidak dimungkinkan mereka ini bekerja sama gitu loh. Ya, untuk membicarakan yang sama. Artinya itu terus ditarik kan ke ujung. Wah, ini ujungnya memang satu yang dibicarakan. Nah, itu tradisi itu ya, kita tidak kenal ya. Atau ya saya bertanya juga ke Mas Yadi, ya, di tradisi Bible itu ada nggak tradisi mutawatir itu untuk memverifikasi kalimat ini benar tidak sumbernya itu loh. Ke satu tadi ya, dengan metode mutawatir. Dan memang Kebetulan, ini berubah ya. ya, kebetulan Heeh. pengetahuan biblical scholar saya terbatas, jadi saya akan mengatakan tidak tahu. Tapi nanti saya ada komen ya mengenai Bible ini. Tapi silakan dulu lanjutin dulu, Mas. Heeh. Nah, terus apa lagi nih? Terkait dengan tadi dengan kekuatan Al-Qur'an itu memang bukan sekedar gaya bahasanya ya, tapi gaya bahasanya yang konsisten ya, yang selama 23 tahun dan dia tidak kehilangan konsepsi makna yang sedang dia bicarakan. Jadi banyak sebenarnya kalau secara gaya bahasa ya, karya-karya bahasa Arab jahiliyah sebelumnya itu ada yang bisa menandingi, bukan menandingi lah, menyerupai ya, Al-Qur'an gitu loh. Ya. Menyerupai itu ada gitu loh. Ya. Bahkan mungkin hari ini kalau disuruh buat ya, kita beberapa ahli bahasa Arab bisa mungkin secara gaya bahasa. Cuman tadi Al-Quran yang berbahasa Arab itu bukan hanya gaya bahasanya aja, ya, tapi antara cara dia menyampaikan ya, dengan dialek bahasa Arab itu, ya, dia punya konsistensi konsep yang dibawakan. Ya. Ya, dia bicara apa? Dia bicara interaksi, ya, hukum muamalah, ya, dia bicara hukum pidana, dia bicara sejarah bangsa-bangsa, ya, dia bicara tentang proses-proses penciptaan. Jadi biasanya setiap karya itu ya, yang menggunakan bahasa ya, bahasa tertentu itu hanya menang di satu bidang gitu. Ah, ya. Tidak pernah ada ya karya sampai hari ini ya selain Al-Qur'an yang dia tuh menang di semua bidang. Ya, dia mencakupi semua bidang tuh belum ada. Coba cari. Coba nanti cari tanya ChatGPT. Ada nggak karya di dunia ini ya? Itu nol itu, Mas Yadi, nol. Itu mungkin kalau kita tambahkan argumen kita dengan penelitian terakhir ya, atau bukti-bukti data terakhir. Tapi kan itu, sebelum kita punya data itu, kita kan tetap harus menjawab kan, ya Ya. nggak? Ya, ternyata diperkuat terus dengan data ya, belum ada itu yang menang di semua bidang tadi, bukan dari segi gaya bahasa, tapi dari Hmm. konsepsi, dari konsistensi, bahkan non drift tadi, nggak ada tuh karya yang tidak, yang apa istilahnya, tanpa editing coba. Jadi sekali Hmm. keluar itu nggak pernah berubah. Ya nggak? Al-Quran itu gitu ya. Sekali Rasul itu menyampaikan, itu sampai 23 tahun ya, beliau beliau menyampaikan Al-Quran, yang awal tuh nggak pernah direvisi. Dan itu nyambung, simetris dengan ayat-ayat setelahnya. Ya. Itu coba gimana? Ada nggak untuk bagian ini aja? Itu sulit banget itu manusia yang buat itu. Peneliti-peneliti hari ini, ya, buku-buku Babon hari ini itu kan sudah melalui drafting dulu ya, konsepsi, terus nanti direvisi, belum lagi nanti masuk editor ya. Nah, Al-Quran itu 23 tahun dengan kondisi Rasul itu bukan peneliti yang terus di dalam perpustakaan kan. Beliau itu kan aktif juga sebagai negarawan toh, mimpin masyarakat, ya, berperang lah kan, coba bayangkan Mas Yadi. Coba bayangkan diri kita ya, Pak, ya. Ya. Atau siapapun lah di zaman sejarah manusia ya yang mengalami semua situasi itu bisa ya, menghadirkan ya, teks sebegitu rupa gitu loh, dengan konsistensi tingkat tinggi, gaya bahasa tidak berubah. Di lain sisi mengeluarkan hadis yang gaya bahasanya jauh berubah coba. Dan ini nggak pernah kecampur nih. Gaya Al-Quran masuk ke hadis atau gaya hadis masuk Al-Quran ya. Itu nggak kecampur. Nah, bagi yang mempelajari bahasa Arab akan mengerti kalau secara jujur ya, kemudian konsistensi di dalam bahasa Arab itu. Nah, tinggal hari ini ya itu tadi ya. Terus ada kemungkinan kan berarti Nabi Muhammad yang cerdas. Gitu. Ya nggak? Ada kemungkinan itu. Cuma pertanyaan lagi, Nabi Muhammad itu bagian dari bangsa Arab dan dia itu ya manusia seperti kita. Ya nggak? Harusnya ketika ada satu orang cerdas bisa begitu, ada itu ya, minimal setara lah, kalau nggak melebihi ya, setara dengan Nabi Muhammad mengeluarkan karya serupa itu. Belum lagi nanti kita bicara apa pengaruhnya secara sosial politik lintas zaman. Nah itu belum lagi ya. Iya. Makanya ada karya-karya tertentu itu bisa mungkin menyamai di satu aspek, tapi menyamai dalam seluruh aspek sampai hari ini nggak ada. Asih. Ya. Kecuali ada, kalau kecuali ada ya bisa jadi nih kita ngubah ini gitu loh. Kalau ada kan, Ya. nah Ya. cuman pertanyaan ada, kalau nggak ada bahkan mendekati nol ya,
tandingannya, ya, tantangan itu tidak terpenuhi, ya secara logika ya, secara rasio kita, ini bukan manusia ini, gitu. Ya. Tapi dia tetap harus masuk akal. Jadi Ya, orang bisa menandingi Al-Quran itu masuk akal, ya nggak? Bisa nggak orang menandingi Al-Quran? Bisa. Cuman faktualnya hari ini ya ternyata nggak bisa. Belum bisa mungkin. Mungkin bahkan tidak akan pernah bisa. asih ya, oke. Em, aku pengen nanya ini sama Mas Agi deh. Hmm. Kemarin kan saya membuat video collab sama salah satu teman saya yang dia pengajar di STT, Sekolah Tinggi Teologi, Hmm. dan kita membahas soal bukti-bukti historis kalau Yesus itu disalib atau Nabi Isa Hmm. itu disalib gitu loh. Nah, aku pengen nanya Hmm. kayak sependek pengetahuan aku dalam Al-Qur'an itu kan aku nggak tahu ya bagaimana penafsiran Mas Agi sama surat An-Nisa itu ya yang mengatakan kalau Yesus itu enggak disalib dan enggak dibunuh oleh orang Yahudi gitu loh. Hmm. Em, jadi aku mau point out kalau oke, mari kita asumsikan bahwa Al-Quran itu tuh menang di segala bidang, di semua bidang, bukan cuma di segi keindahannya aja ya, bukan cuma di segi sastranya doang, tapi di semua bidang gitu loh, kayak secara saintifik mungkin itu maju, secara sejarah itu juga maju. Tapi aku pengen point out, aku merasa ada salah satu hal yang kurang tepat ya dari apa yang di- yang ada dalam Al-Quran, yaitu mengenai penyaliban Yesus. Hmm. Al-Quran mengatakan Yesus itu nggak disalib dan nggak dibunuh. Tetapi Hmm. kenyataannya secara historis, dan ini juga udah menjadi konsensus biblical scholar, Hmm. kita semua sudah menerima bahwa Yesus itu tuh memang disalib dan itu tuh mati di kayu salib dia tuh. Jadi aku Hmm. pengen nanya bagaimana Mas Agil mendamaikan dua hal yang selewat kelihatan kontradiktif dengan sejarah yang kita ketahui. Jadi Hmm. bagaimana nih Mas Agil? Iya. Kalau saya pernah dapat penjelasan ini, ya, ya sederhananya kan di dalam Al-Quran sendiri, ya, yang pernah saya dapat dapat pengajaran itu, ya memang orang yang diserupai ya, dengan Nabi Isa itu memang disalib itu. Jadi memang faktanya memang ada ya, yang kemudian dikira sebagai Nabi Isa itu disalib. Ya. Jadi memang waktu itu diserupakan dengan Nabi Isa, sehingga orang saat itu ketika melihat disalib, ya Nabi Isa itu memang disalib secara faktual. Dan Al-Quran kan menyampaikan itu ya, bahwa memang terjadi penyaliban itu. Nah, cuman kemudian Al-Quran ya, Allah sebagai yang menurunkan informasi itu, yang kemudian tadi ya, setelah kita buktikan ini tidak mungkin ya, secara adat atau secara empirik ya, dibuat oleh manusia ya, secara realitas dibuat manusia, artinya bukan kemungkinan besar lagi bisa dipastikan ini datang dari luar manusia, yang ternyata di dalamnya dia berbicara, dia ini Tuhan yang menciptakan alam semesta gitu loh ya, yang mengatur ya, kemudian memberikan aturan kepada kita. Artinya ketika kemudian disampaikan di Al-Quran, itu adalah orang yang disamakan ya, diserupakan dengan Nabi Isa. Secara faktual memang terjadi, memang nggak menolak juga itu loh, terjadi. Hanya saja pengetahuan kalian sangat sedikit kan, ya kan begitu kan. Sudah diganti oleh Allah itu loh. Ya. Kemudian Nabi Isa diselamatkan, dinaikkan ke langit gitu loh. Ya di sisi Allah lah sekarang. Itu sesuatu yang goib. Nah ini maka kalau kita pakai pendekatan materialistik, ya, materialisme empirik, ini nggak akan masuk. Nggak akan masuk. Gimana caranya kemudian ya ada orang diserupakan, ya. Iya. Kemudian diangkut ke langit lagi, diangkut ke langit. Waktu itu nggak ada pesawat, ya. Nggak ada apa. Um, aku pengen follow up pertanyaan ini. Apakah ini juga bisa digunakan untuk menjustifikasi event-event lain? Katakanlah misalkan ada ini ya, ada secara secara biologik, para ahli biologis itu kan memandang kalau ya evolusi itu terjadi gitu loh. Kalau manusia pertama itu nggak ada dan sebagainya. Secara saintifik ya. Aku bukan biologis, aku bukan lulusan biologi, jadi aku nggak bisa kasih tahu detail soal bagaimana evolusi itu terjadi dan bukti-buktinya. Tapi aku ada beberapa teman kalau misalkan mau dialog boleh ya. Tapi poin yang ingin aku angkat adalah evolusi itu terjadi dan konsensus para ilmuwan itu udah menerima teori evolusi ini, dan konsekuensinya adalah manusia pertama itu nggak ada, dan kemungkinan besar bahwa ini tuh akan susah didamaikan dengan konsep jiwa. Nah,
dengan memakai cara berpikir Mas Agi yang tadi, apakah kita juga Hmm. bisa mengatakan bahwa ini bagaimana nih evolusi terjadi tapi dalam Al-Qur'an, dalam kitab suci dikatakan bahwa Hmm. ada apa ya? Manusia itu diciptakan dari tanah gitu loh. Hmm. Itu kan bertentangan dengan sesuatu dengan pengetahuan yang kita yakini saat ini. Jadi, apakah Hmm. itu juga alasan yang tadi Mas Agi katakan, apakah itu juga bisa dipakai dengan Hmm. oke, mungkin realitanya evolusi itu terjadi, nggak ada yang diciptakan dari tanah, tetapi karena ini loh, ini adalah kitab yang dibikin oleh Tuhan semesta alam, maka kita Hmm. yakin ini aja. Kita buang realitas tuh. Kita meyakini Hmm. ini aja gitu loh. Apakah bisa seperti itu, Mas? Iya. Jadi begini kan, teori sains itu kan tumbuh ya. Jadi sebelumnya misal di zaman Darwin ya, teori evolusi itu masih terbatas dengan anggapan bahwa evolusi itu bertahap kecil-kecil ya, mikro mikro mikro. Saat itu memang penelitian terkait dengan fosil masih sangat terbatas ya. Nah, makin ke sini selama 100 tahun berjalan ya, ternyata kan penelitian terhadap fosil itu semakin tumbuh berkembang dan ternyata kan ditemukan ya perubahan-perubahan setiap makhluk itu ternyata ini apa istilahnya ya, signifikan gitu loh. Jadi tiba-tiba itu mendadak berubah terus statis lama di situ tiba-tiba tek berubah lagi. Jadi bukan bukan apa bukan sedikit 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 berubah ya enggak. Jadi ada sentakan perubahan tiba-tiba tek ya, berubah itu terus statis dia. Itu yang terakhir ya. Kalau saya baca ya, itu terakhir evolusi jadi begitu. Cuma pertanyaannya terus, apakah Darwin salah? Kan gitu kan? Apakah yang hari ini benar terkait dengan proses evolusinya? Belum tentu. Sama kayak misal mekanika kuantum, semacam-macam lah dalam fisika ya. Ada teman-teman. Saya tuh kalau ngomong begini senang sama teman-teman yang dari fisika, ada di sini kan ada teknik nuklir tuh ya. Beberapa teman-teman kenalan saya sekarang lagi ngambil di Tokyo juga ya, ngelanjutin teknik nuklirnya. Wah, apalagi kita sudah bicara tentang energi kuantum dan lain-lain ya. Itu jadi ya tadi ya, itu sains itu hanya bisa bisa apa? Proses kita menggali rahasia alam kan, ya enggak? Jadi kita tidak mengubah apapun dari alam pada dasarnya kan. Kita hanya membongkar rahasianya, kemudian memanfaatkan rahasianya gitu loh. Ya enggak? Tapi tidak pernah menjawab kan setiap sains tadi atau materi-materi yang kita teliti ya, itu berasal dari mana ya, termasuk evolusi tadi. Evolusi kan hanya bicara tentang perkembangan makhluk kan dari tahap sederhana menuju lebih kompleks gitu loh ya. Nah ini walau alam ya dalam Al-Quran sendiri tidak dijelaskan secara detail kan, yang dijelaskan apa yang diungkapkan ya dalam bahasa bahasa Al-Quran itu diciptakan dalam 6 masa, ada tahapan. Walau alam bisa jadi tafsirannya ya, ini ada tahapan dalam penciptaan ini gitu loh. Bahkan kan ketika belakangan kan di 1 abad 19 kan Big Bang belum muncul ya. Ya enggak? Ya. Yeah. Ya kan? Termasuk tadi hukum kekekalan energinya Joule ya. Itu bagi fisika hari ini itu sudah jauh itu ya. Ya enggak? Ternyata yang ditemukan alam semesta itu berkembang Ya. ya. Sehingga untuk dibilang energi itu kekal ya, tidak tumbuh ya, tetap di tempat udah nggak relevan gitu loh ya, Hmm. nggak bisa lagi. Nah sehingga tadi kalau kita mau bersandar di sini ya, nah kita nggak akan pernah selesai ini. Dan memang dalam Islam sendiri kan, misal kayak Rasul ya terkait jadi kalau saya tuh ya, memisahkan antara persoalan tentang hukum interaksi dengan persoalan-persoalan saintifik ya, persoalan-persoalan saintifik. Nah itu kan kasusnya ketika Rasul itu bertemu seorang sahabat yang lagi menyerbuk kurma itu gitu loh. Terus kan dia nanya ke Rasul kan, ya Rasul ini bagusnya aku serbuk sarinya ya, ini aku temukan atau tidak. Kemudian Rasul jawab jangan. Terus diikutin dia gitu loh, sampai jalan berapa waktu ternyata gagal panen. Terus dia ngadu ke Rasul, ya Rasul gagal panen ya. Padahal udah ngikutin kata Rasul. Terus kata Rasul apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian ya. Nah itu konteksnya, itu urusan tentang sains, tentang teknologi. Sehingga tadi sains dan teknologi ini memang tumbuh, manusia itu punya punya apa? Punya kesempatan lebih untuk mengembangkan, ya, mengembangkan. Nah tapi ini ya cara mengaturnya ini sudah beda urusan kan, ya enggak? Kalian misalnya harus misal terkait dalam Islam misal
bukan dalam Islam aja ya. Kalau seorang bapak mati meninggalkan harta, bagaimana membaginya? Ya nggak? Ya. Ini kan sudah nilai, ya. Ini nilai. Gimana sains jawabnya coba? Oke. Konsep Eh, keadilan. Ya. em, aku akan kasih sanggahan satu lagi aja mengenai sains ini, dan setelah ini aku akan move on ke pertanyaan lain ya. Aku pengen kasih sanggahan dengan em, kita mengetahui memang kalau sains itu nggak pernah ngasih pengetahuan yang absolut ya. Dalam arti kayak pengetahuan yang kita ketahui hari ini bisa jadi di masa depan tuh salah gitu loh. Em, yes, memang seperti itu, tapi nggak semua pengetahuan saintifik itu seperti itu loh. Ada beberapa hal yang kita tuh bisa yakin dengan pasti bahwa dia tuh nggak pernah berubah. Contoh, pengetahuan bahwa bumi mengelilingi matahari kayaknya itu udah susah dari bantahnya. Kayaknya di masa depan meskipun sains itu berkembang, kayaknya nggak bakal mengubah pengetahuan itu deh bahwa bumi itu mengelilingi matahari gitu loh. Evolusi memang berkembang ya bahwa bahkan Dawkins sendiri loh ya yang ateis militan itu dia tuh bilang kalau Charles Darwin itu tuh salah di beberapa hal. Contoh dia tuh salah di genetik gitu ya. Eh, Darwin itu nggak tahu apa-apa soal genetik gitu loh. Makanya evolusi itu nggak hanya mengandalkan Darwin tapi betul-betul mengandalkan ilmu yang berkembang itu gitu loh. Nah, eh, aku pengen bilang bahwa hanya karena sains itu terus berkembang, itu tuh bukan berarti bahwa pengetahuan itu subjektif lah. Karena ada beberapa pengetahuan yang kita bisa pede mengetahui itu. Kayak seperti ya evolusi. Kayaknya evolusi itu udah susah banget loh. Kayak kita tuh udah terlalu berlimpah bukti-bukti yang kita dapatin dari biologi, dari paleontologi, dari antropologi, bukti-bukti seperti fosil, anatomi tubuh, DNA dan sebagainya. Itu tuh sangat susah sekali untuk kita bantah hari ini. Sehingga memang masih ada kemungkinan ya kalau evolusi itu dibantah di masa depan. Tapi untuk membantahnya itu tuh sangat-sangat sulit sekali gitu loh. Um, dan tapi ya aku pertama aku pengen nge-point out itu meskipun tadi Mas Agi juga udah ngasih solusi ya. Bagaimana kalau Islam itu mengafirmasi evolusi? Misalkan dengan ayat ada 6 tahap gitu, dengan penciptaan manusia secara bertahap, mungkin itu bisa ditafsirkan sebagai evolusi, itu bisa juga gitu. Dan faktanya memang ada beberapa Muslim, ilmuwan Muslim yang dia tuh nggak menolak evolusi. Dia evolusionis, tapi dia masih tetap Muslim. Aku melihat masalah di sana, tapi oke, itu bukan topik obrolan kita malam ini. Itu sih. Sebelum aku move on ke topik lain, apakah Mas ada sanggahan atau enggak nih untuk saya Bang Ustaz? Iya. Ya mungkin tadi saya menganukan yang apa 6 tahap itu ya. Kalau dalam Al-Quran 6 masa kan, ya, dalam 6 masa. Bukan penciptaan manusia, tapi penciptaan alam semesta Oh, ini beserta makhluknya. Gitu. ya, Ya. ya. Makanya tadi di dalam teori dari penelitian evolutif juga berdasarkan fosil itu kan pertumbuhan ya atau apa istilahnya munculnya makhluk-makhluk baru itu mendadak gitu loh ya. Mendadak kemudian statis mendadak ya. Bahkan ada salah satu kan ada teman-teman di sini juga ambil biologi ya di UGM itu hari ini yang berkembang di beberapa kalangan itu evolusi terarah gitu. Kan ada kan berbeda di sini kan pertanyaan yang oke secara faktual ada sentakan-sentakan perubahan ya. Kemudian ditemukan kesamaan-kesamaan genetik ya, antara makhluk sebelumnya dengan setelahnya gitu loh. Nah, cuman yang jadi pertanyaan terus kan, apa yang menyebabkan itu? Acak kah? Ya? Atau diarahkan? Ya? Kalau acak, konsekuensi acak itu apa? Oh, ya. Aku paham. Bisa paham ya? Ya, ya. Konsekuensi acak dengan konsekuensi diarahkan gitu loh. Ya? Nah, belum lagi nanti ya, evolusi itu kan hanya proses sepanjang dunia sudah ada. Cuma pertanyaan terus ya, nanti ya, ini masuk lagi dengan pendekatan ilmu sains yang lain kan tentang asal usul alam semesta misalnya, ya kan? Ya. Itu akan nanti biologi nggak bisa sendirian, harus melibatkan kimia ya, harus melibatkan fisika di situ ya, ya bahkan metafisika kan, metafisika. Jadi kalau saya menyimpulkan begini terkait dengan sains dan lain-lain ya, oke memang saya sepakat tuh Mas Yadi ya, tidak subjektif di satu bagian bisa objektif sekali ketika faktualnya memang ada nggak ditolak kan misalnya di matahari ya sebagai apa porosnya tata surya kita kan bumi mengelilingi matahari ya. Oke itu faktual ada ya. Kita juga
nggak ada kan kaum muslimin terus yang menolak itu ya. Mungkin kalau ada sebagian kecil lah itu ya yang hari-hari ini sedang ramai flat earth misalnya. Ya. Ya, itu ada tuh satu bundel ya untuk melawan itu nanti. Itu kesampingkan dulu lah. Iya. Ya. Cuman jadi begini, yang membedakan kemudian ya antara anggaplah kalau kita mau kategorikan ya antara materialis ya, dengan materialis agnostik dan kemudian ya nanti ada ragamnya macam-macam ya. Kalau saya sebut satu juga nanti saya bukan yang itu susah Ya, juga ya. Dalam artian menolak kreasi ya, ya, penciptaan ya, dengan kemudian ini ada penciptaan. Yang dua-dua itu kalau bisa dibilang dua-duanya punya mengambil fakta empirik gitu loh. Ya enggak untuk ya, membuktikan. Yang membedakan apa? Ternyata cara mengambil kesimpulan sebenarnya. ya, Semisal antara siapa? Antara orang-orang yang hari ini ada ya, kemudian sejalan dengan cara berpikirnya siapa? Karl Marx misalnya. Di zaman Karl Marx untuk menjadi materialis dia nggak perlu kereta listrik kan, nggak perlu penemuan fisika kuantum, dia nggak perlu teori evolusi yang yang sudah canggih seperti sekarang. Dengan teori evolusi klasik sederhana dia sudah mengambil kesimpulan gitu loh, ya nggak, bahwa yang ada hanya materi gitu loh. Jadi ya, kan persoalannya hanya mengambil kesimpulan. Ini sebenarnya makanya saya melihat Mas Jadi ya, ini kalau mau dibilang pertempuran ya, bukan pertempuran mengumpulkan fakta-fakta empirik, tapi gimana fakta-fakta empirik ini, fakta-fakta realitas ini ya, itu dirumuskan dan diambil kesimpulan. ya, Jadi perbedaan hanya di pengambilan kesimpulan. Nah, pengambilan kesimpulan ini kan mainnya sudah di rasio logika. Sebenarnya tempurnya tempur logika nanti. Ya. ya, Mana yang waras nih? Mana yang misalnya dia ketika dunia ini tumbuh berkembang ya, kemudian dia berawal dari sesuatu yang dia berawal ya dari sesuatu ya. Mempertanyakan apa sesuatu itu gitu loh. Ya. Yang lain kan nggak mau bilang ada yang sebagian bilang nggak ada apa-apa. Ada sebagian ya dunia ini abadi ya. ya, Sudah dari awalnya begitu ya. Atau apalagi yang nggak perlu mikir sampai sana lah misalnya yang rada ruwet dikit ya atau apa gitu loh. Nah ini kan tergantung kita cara ngambil kesimpulannya. Rasio rasio murni kita ya, itu akan mengantarkan kemana kan aslinya. ya, Jadi sebenarnya kalau nanti coba teman bareng-bareng kita cari ya. Sepanjang sejarah orang itu bicara tentang asal usul gitu. Ya nggak? Mencoba mencari jawaban itu. Mencari jawaban itu. Yang memang membedakan terus kan informasinya, cara menjawabnya kan. Cara menjawabnya. Nah, maka tadi ya, cara menjawab ini ya, ketika dunia sangat sederhana, mungkin kitab-kitab dari Tuhan tidak perlu tebal dan tidak perlu dipertahankan. Tapi dunia ini modern, nah ini menariknya memang dunia ini kan. Terus manusia semakin banyak populasinya, ya, manusia semakin cerdas untuk semakin effort lah ya untuk membongkar rahasia-rahasia alam. Makanya disiapkan satu informasi kan, begini loh ya, cara kalian itu untuk mengatur kehidupan kalian. Saya setuju ya bahwa em, semua apa ya debat antara ateis dengan teis dengan muslim misalkan itu tuh adalah soal pengambilan kesimpulan tadi ya. Dan mereka tuh memakai bukti-bukti yang sama gitu loh. Ateis dengan orang muslim misalkan itu tuh melihat data-data yang sama, melihat dunia yang sama, cuman pengambilan kesimpulannya emang berbeda gitu loh. Yang satu berpikir kalau Tuhan gak ada, yang satu berpikir kalau Tuhan tuh ada gitu loh. Um, aku juga bukan new atheist macam Dawkins yang kayak membuktikan Tuhan tidak apa ya secara saintifik membantah Tuhan lewat saintifik itu juga aku nggak memakai aku nggak setuju sama itu ya nggak setuju sama itu. Uh, tapi aku minta pendapatnya Mas Agi kalau dibilang seperti ini. So oke, bayangkan kita punya hipotesis jin ya atau iblis gitu loh. Lalu ada orang kesurupan, kita bilang oh itu karena jin, itu karena iblis misalkan. Nah, kalau misalkan kita memiliki penjelasan saintifik untuk menjelaskan fenomena kesurupan itu, oke, itu nggak membuktikan kalau si jin itu nggak ada. Itu sama sekali nggak membuktikan kalau iblis itu nggak ada. Tapi itu tuh membuat keberadaan jin, keberadaan iblis itu tuh tidak dibutuhkan. Ini sama kayak argumennya apa ya yang ditanya sama si Napoleon itu. Kayak ada seorang saintis dia ngomong kayak ini loh model alam semesta itu seperti ini, kayak seperti ini. Terus Napoleon kayak di mana posisi Tuhan? Gitu.
Lalu si saintisnya Hmm. cuma ngomong, saya tidak membutuhkan hipotesis itu. Jadi memang science atau fakta-fakta saintifik itu tuh sama sekali nggak membuktikan kalau Tuhan itu nggak ada, nggak ke sana ya. Hmm. Tapi itu membuat keberadaan Tuhan tidak dibutuhkan untuk bisa menjelaskan alam ini. Nah, aku pengen nanya bagaimana Mas Agi menanggapi itu. Hmm. Iya. Mungkin nanti kita pisah dulu ya antara kesurupan dengan Tuhan ya. Iya ya. Iya. Ya. Karena ya bisa 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 jadi sih nanti kita akan dituntut kan. Sama aja ini kan sama-sama goib ya. Ya enggak? Ya, Iya. kita akan dituntut begitu. Eh, jadi begini ya, dalam kehidupan kita ini kan kalau saya melihatnya ya Mas Yadi ya, ada banyak yang kita itu tidak pahami gitu. Dalam artian tidak bisa dipahami itu tidak terindra. Ya. Memang secara material tidak ada. Ya. Secara material itu nggak ada. Misal apa? Konsepsi-konsepsi misalnya. Itu walaupun ini monggo lah ini bisa dielaborasi ya. Cuman jadi ini juga dalam kepala saya gitu loh. Kayak pertanyaan 5W1H ya. Kenapa manusia itu dibatasi dengan konsep 5W1H? Ada nggak pertanyaan di luar 5W1H Mas Yadi? Apa, siapa, di mana, kemana, bagaimana, kenapa itu loh. Kenapa kita hanya mengetahui 6 model bertanya itu gitu loh. Ada nggak model bertanya yang lain? Artinya sangat terbatas ya. Nah, cuman kan konsepsi pertanyaan itu ya, itu dilahirkan oleh apa? Dalam tubuh kita ini organ apa itu yang menghasilkan itu organ apa? Otak. Neuron. Kalau otak kenapa di makhluk lain tidak ada? Padahal sama-sama sudah melakukan evolusi panjang ya. Ya enggak? Ya toh? Semua itu kan sudah melakukan evolusi panjang semua itu. Yang hadir hari ini itu kan artinya sama-sama bertahan itu. Ya enggak? Sama-sama bertahan sejak awal kan. Ya. Kenapa cuman kita ini gitu. Walaupun ada yang bilang kan kita ini nggak penting-penting banget nih sebagai makhluk ya. Tapi pertanyaan itu gitu. Makanya kita nggak pernah temukan kan di spesies yang lain itu misal ya monyet kepikiran kan wah ini pisang ini daripada kenapa nggak saya jual ya gitu kan. Ya. Atau saya buat jadi keripik pisang biar lebih awet misalnya. Padahal sama-sama mengalami evolusi ya. Dan secara struktur kan itu sama-sama punya otak ya, punya anatomi sebagai ini bahkan sangat dekat kan dengan primata Ya. itu gitu loh. Tapi tadi organ yang mana terus yang menghasilkan konsepsi pemikiran, konsepsi bertanya gitu loh. Ya. Bahkan mungkin yang kalau langsung keluar kan kayak kita berbahasa ini ya. Walaupun nanti akan ada anggapan ya hewan-hewan yang lain juga punya bahasa ya. Ya bahasa. Cuman dari dulu kayaknya maunya cuman hahaha huhu aja kan. Tapi manusia hari ini kan anjing jadi anjay ya misalkan. Bejir gitu loh. Kok dia bisa bisa berpikir untuk wah ini kayaknya diplesetin ya jadi bahasa slang keren nih gitu loh. Monyet kan enggak ya. Kenapa dia enggak melesetin itu gitu loh. Ya. Nah, dalam artian tadi aslinya kehidupan kita ini dikelilingi begitu banyak sesuatu yang tidak material gitu loh. Kalau 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 kita mau jujur lah ya, wah, kesannya mereka nggak jujur ya, nggak lah, jujur juga ya. Atau kita coba mikir agak renung dikit gitu, banyak hal ya aslinya ya. Misal saya sering berpikir itu ya, tentang sperma ya, karena saya Mas Yadi sudah punya anak, Belum Mas kok kayak kebetulan. ya. Ya itu memperkuat itu Mas Yadi ya, memperkuat banget itu ya. Saya nggak tahu itu yang lain-lain itu mengikuti nggak proses dia punya anak segala macam ya. Saya mengikuti betul itu ya. Dulu kan dia nih air biasa nih coba kadang kita mimpi basah ya dicuci ya. Terus air maninya hanyut nih di dalam selokan gitu. Tapi terus tumbuh gitu loh. Ya. Bisa ada kesadaran lagi. Coba, ya. Ya. Air begitu ya. Situasi acak macam apa coba? Jadi kalau misal kita pakai fine tuning misalkan, jenengan sudah sering menyampaikan itu Ya. ya, ini terlalu simetris, terlalu kompleks gitu loh. Untuk ada Iya. dengan sendirinya. Nah, cuman pertanyaannya begitu kan, kita hanya bisa mengungkap yang terjadi gitu loh, mengungkap bagaimananya kan. Misal tadi ketika sains modern, neuroscience hari ini bisa menjelaskan ya bahwa ketika orang kesurupan itu bagian otaknya bekerja, dia skizofrenia, dia kan hanya menjelaskan bagaimananya, ya enggak?
di dalam otak bereaksi kan. Tapi penyebabnya, ya, bisa nggak dia? Apa yang menentukan? Ya? Penyebabnya itu bahwa karena stres, sekedar stres atau tekanan ekonomi. Di mana ujian dia ngelihatnya bahwa ada tulisan di dalam MRI itu ya, dari X-ray itu bahwa ini karena tekanan ekonomi. Dia kan hanya bisa menjelaskan proses bahwa itu otaknya keganggu kan, ya enggak. Tapi kan dia nggak bisa menjawab, dia kan nggak menjawab itu sebabnya apa, gitu loh. Sebabnya apakah karena tekanan ekonomi, ya? Apakah karena dia apalagi ditinggal cinta, atau memang kerasukan jin, gitu loh. Atau karena tinggal di Indonesia gitu ya. Nanti kita tinggal di Indonesia itu kan di luar itu kita juga bisa menggunakan teori itu sebenarnya, penelitian itu. Oh ini ya bagian-bagian tertentunya terganggu. Oke, memang secara faktual begitu. Kalau misalnya ada X-ray-nya ya, ada faktualnya. Cuman kan bagaimana menjawab itu disebabkan oleh apa? Sampai hari ini kan neuroscience belum menjawab. Misal ada teman saya Prof yang di Bogor ya. Itu sama, dia itu bahkan menantang, dia spesifik di neuroscience juga ya. Tapi dia menantang terus orang yang menganggap bahwa ya, apa istilahnya? Reaksi bahagia, kimia dan lain-lain itu ya di dalam otak kita itu karena dorongan material semata ya. Misal dia mengungkapkan secara sederhana lah dengan bahasa biar kita ini bisa ngerti gitu loh. Karena kalau kita pakai bahasa dokter kan juga ribet kan. Misal kayak ketika saya mengungkapkan ya, eh, kakek saya suka makan nasi goreng, ya, ya, kakek saya suka makan nasi goreng. Itu ya, ketika di X-ray mungkin bisa ditentukan ya bahwa yang bekerja untuk mengungkapkan itu adalah bagian otak tertentu, ya enggak? Ya. Nah, cuman terus ya, bagaimana menentukan ya, bahwa ungkapan tadi itu benar-benar faktual, ya, atau saya hanya mendengarnya dari ibu saya, atau sebenarnya nggak pernah ada itu kakek saya suka makan nasi goreng, saya menghayal aja. Ya. Dengan tenang kemudian saya ungkapkan, kakek saya suka makan nasi goreng. Gimana menentukan ungkapan saya itu? MRI apapun kata beliau ya, atau uji scan otak apapun ya, itu nggak bisa mencari di mana letak informasi itu, kebenaran informasi itu. Gitu. Bisa dipahami Iya, mungkin ya? jadi aku nangkepnya kalaupun kita bisa menjelaskan semua alam semesta ini, semua mekanisme alam semesta ini udah bisa kita jelaskan. Itu hanya menjelaskan mekanismenya doang, tapi sama sekali apa ya, nggak bilang apapun yang di luar Iya. semesta ini ada atau enggak gitu loh. Eh, Nggak- ya ya, aku nangkap. Oke, aku pengen ini deh. Mas kalau misalkan sibuk nggak apa-apa ya, bilang aja ya. Soalnya ini seru loh saya. Em, Soalnya ini udah 1 jam juga. Aku ya. pengen nyampein bahwa evolusi ke alasan mengapa kita ada itu tuh nggak acak ya. Jadi kan tadi Mas kayak mempertanyakan apakah ini acak atau desain gitu, atau ada yang Hmm. mengaturnya gitu ya. Jawabannya bukan acak, tapi bukan desain Hmm. juga. Eh, Hmm. jadi ada jawaban ketiga. Dawkins tuh bilang ini di bukunya bahwa jawabannya tuh bukan acak, bukan desain juga, tapi ada jawaban ketiga, yaitu non-random selection. Non-random selection itu adalah seleksi yang tidak acak, tapi kita tuh nggak membutuhkan desainer gitu loh untuk membuat ini tuh berjalan gitu loh. Sebetulnya panjang, tapi kapan-kapan lah kita bisa bahas itu ya. Jadi Hmm. aku cuma pengen bilang bahwa evolusi atau alasan kenapa kita ada itu tuh nggak acak, sama sekali nggak acak ya. Dan mengenai masalah kesadaran, consciousness, ini memang mesti kita akui ya. Semua saintis, semua materialis dan naturalis macam aku, itu tuh memang ini adalah masalah yang susah banget kami jelasin. Kenapa kita tuh bisa conscious gitu loh. Kenapa kita tuh bisa sadar gitu loh. Kenapa kita punya Hmm. kesadaran. Bagaimana bisa sesuatu yang imaterial kayak otak itu tuh Hmm. bagaimana sesuatu yang material seperti otak itu tuh Hmm. menghasilkan sesuatu yang imaterial seperti kesadaran. Itu tuh masih susah kita jelasin ya secara saintifik maupun secara lainnya. Uh, Cuma memang dengan keberhasilan sains kita kayaknya mesti ini nih, mesti pede deh. Kayak kita kan tahu kalau sains itu berkembang, sains 200-300 tahun yang lalu dia belum bisa jelasin apa-apa, tapi lihat
200 tahun kemudian kita udah sampai di tahap ini. Apakah mungkin, dan aku pede sih ya, aku pede, apakah mungkin 200 tahun kemudian, atau mungkin gak usah terlalu lama, 100 tahun kemudian, kita akan punya penjelasan yang memadai, yang cukup untuk menjelaskan mengapa kita conscious, mengapa kita memiliki consciousness ini gitu, mengapa kita memiliki kesadaran ini gitu loh. Jadi aku optimis sama science, sama untuk pertanyaan consciousness itu. Dan untuk poin utama Mas Agil, dan ini yang paling awal banget tadi Mas Agil angkat ya, yaitu segala sesuatu yang memiliki permulaan itu tuh ada penyebabnya. Aku pengen membantahnya dengan cara seperti ini ya. Tapi sebelum aku membantahnya, aku pengen nanya dulu deh, Mas. Kalau takutnya Mas sibuk, 15 menit lagi ya, nggak apa-apa ya. 15 menit lagi nih. Sebelum aku menanggapinya, aku pengen nanya dulu. Untuk menjustifikasi premis semua hal yang memiliki permulaan itu ada penyebabnya, apa yang mau dikasih Mas? Justifikasi apa yang mau dikasih untuk meyakini premis itu? Ya sederhananya sesuatu yang bermula kan, berarti dia itu tumbuh, ya enggak? Dan akan berakhir nanti ya, akan berakhir. Maka ya, sesuatu yang bermula kalau tidak disebabkan oleh sesuatu ya dia mustahil sesuatu itu ada dalam kehambaan kosong ya. Maksudnya kehambaan mutlak ya. Gimana coba kehambaan mutlak, nggak ada apa-apa terus jadi apa-apa. Itu mustahil akli, bukan lagi mustahil faktual ya, tapi mustahil akli ya. Akal kita gimana sesuatu yang kontradiksi ya, itu kontradiksi lah, bertentangan, tidak ada kemudian jadi ada itu. Nah, sehingga sesuatu yang bermula ya, itu mesti ada yang memulai gitu loh. Ada yang memulai. Walaupun nanti akan ada yang bilang ya, terus ya kenapa harus Tuhan yang memulainya? Ya enggak? Nah, hanya di situ lagi kan nanti berhenti. Nah, makanya nanti zatnya harus dipisah, pembicaraan zatnya. Karena dugaan saya ya, ada anggapan tadi ya, bahwa zat tentang Tuhan itu sebenarnya zat Tuhan itu kita nggak ngerti kan. Ya. Apakah dia material seperti kita atau seperti yang lain gitu loh. Ya. Karena faktanya hari ini pun ya, kita ketika melihat di dunia ini materinya seperti yang ada di bumi misalnya, dan kita melakukan penjelajahan, kita lihat ada materi-materi yang lain yang tidak kita kenal di bumi gitu loh. Tapi ada, akhirnya kita ketemu tuh, misal kayak apa, black hole ya, atau apa, energi gelap itu, dark energy itu ya. Secara materi ya, susah mengidentifikasi dia dengan yang ada kita kenal di bumi gitu loh. Ya. Maka tadi ada salah anggapan tadi, apalagi tadi yang pas saya lihat ya, ketika bicara tentang materi dan roh itu dianggap sesuatu kayak pikiran kita ini gitu loh. Ya. Kayak pikiran ini hanya sebagai satu contoh aja bahwa ada sesuatu ya yang ada, tapi apa istilahnya zatnya ya, kita nggak mengerti seperti apa gitu loh, termasuk dari consciousness kan, kesadaran, bahkan nyawa lah, kayak nyawa misal ya. Nyawa ini kan misteri banget ya. Bahkan tadi makanya di dalam Al-Quran sendiri kemudian ketemu kan, salah satu misal kita mau pakai bukti empiriknya kan, Allah itu bilang sedikit sekali pengetahuan kalian tentang nyawa gitu loh, tentang rahasia hidup. Kok bisa hidup? Kenapa batu itu tidak bergerak ya? Misal tumbler ini nggak bergerak, tapi daging kita ini bergerak, yang sebelumnya hanya air gitu loh. Kemudian dalam waktu tertentu kesadarannya muncul. Kesadaran ini lahir dari organ yang mana? Kan bertanya gitu kan. Ya enggak? Nyawa itu hidup dari organ yang mana? Nyawa itu yang dibawa oleh sperma itu yang bisa menghidupkan nyawa apa? Ya. Kalau seandainya kita taruh di barang yang lain, tumbuh nyawa enggak? Misalnya begitu kan. Ya. Ya. Makanya tadi kalau saya pisah dulu itu ya. Kita tidak menggunakan kemudian zat ini ada bermacam-macam, termasuk Tuhan tadi satu zat tertentu gitu loh, yang tidak sama materinya dengan kita itu loh. Makanya tadi bendanya tidak sama dengan kita, tapi yang kita bicarakan keberadaannya. Keberadaan itu ya secara akal harus ada, karena kalau tidak ada ya terus datang dari mana kan pertanyaannya. Nah, tapi kemudian kan, kalau gitu, tapi Tuhan bisa abadi gitu, ada terus gitu loh. Ya terserah Tuhan lah, ujung-ujungnya begitu ya. Aku pengen menanggapinya dengan seperti ini. Tadi Mas bilang bahwa mustahil secara akal bahwa
sesuatu itu bisa mengada tanpa penyebab. Kayak misalkan dari keadaan hampa, ketiadaan itu bisa menciptakan sesuatu gitu ya. Nah, em, aku bukan orang fisika juga, tapi aku pernah dialog sama orang fisika. Dia S2 di, aku lupa kampusnya apa ya. Pokoknya dia juga punya channel YouTube. Dan itu perkataan dia itu juga dikonfirmasi sama Hawking di bukunya, yang mana mereka tuh dalam fisika itu tuh sama-sama ngomong bahwa oke, dalam eh, dunia makro, menciptakan sesuatu atau mengadakan sesuatu dari ketiadaan atau tanpa penyebab itu tuh mustahil. Kita nggak pernah menemukan itu. Tetapi dalam skala yang sangat kecil-kecil banget, dalam ranah kuantum, menciptakan sesuatu, bukan menciptakan ya, mengadakan sesuatu dari ketiadaan tanpa penyebab, itu tuh bisa. Em, jadi memang kayak ada perbedaan yang sangat-sangat gede antara dunia yang kita hinggapi saat ini dengan dunia kuantum ya. Dunia kuantum itu dunia yang sangat-sangat kecil gitu loh, subatomic particle kayak gitu. Di dunia seperti itu, benda, hal itu tuh bisa muncul tiba-tiba loh, tanpa alasan yang jelas. Em, Jadi aku bakal kayak apa ya, kayak membantah premis itu bahwa dimungkinkan bahwa ada sesuatu yang bisa muncul tanpa penyebab gitu. Em, Lalu biasanya aku kalau ngobrol sama teman-teman yang lain yang membawa argumen kosmologis ini ya, bahwa segala sesuatu yang memiliki permulaan ada penyebab, aku biasanya menanggapinya yang seperti ini, bahwa oke, kita bisa menerima itu ya, bahwa semua hal yang memiliki awal itu ada penyebab. Tapi penyebabnya adalah penyebab material. Kayak misalkan nih bensin. Kenapa bensin ini bisa ada? Kalau di Sunda ini disebutnya bensin ya Mas, bukan kriket. Kenapa? Korek saya bener Iya, itu. Kirain tadi Pertalite tadi. kenapa korek ini bisa ada? Well, karena ada Iya. yang menyebabkan. Karena ada yang menyebabkan dia untuk ada. Tetapi penyebab dia itu tuh adalah penyebab material. Oke, kenapa saya bisa ada? Kenapa Mas bisa ada? Karena ada yang menyebabkan kita untuk ada. Tapi yang menyebabkan untuk kita ada itu adalah penyebab material. Semua hal yang kita saksikan yang ada itu tuh memiliki penyebab, tetapi semuanya itu tuh disebabkan oleh sebab-sebab material. Nah, jadi kalau misalkan kita mau konsisten dengan premis ini, kita juga mesti mengatakan bahwa jika alam semesta itu memiliki awal, yes, dia memiliki penyebab. Tapi penyebabnya adalah penyebab material. Jadi yang menyebabkan alam semesta itu tuh bukan Tuhan, tetapi adalah sesuatu yang material. Aku nggak tahu bagaimana konsepsi Tuhan menurut Mas Agi, tapi biasanya para filsuf teistik, teolog yang aku dialog, biasanya mereka mendefinisikan Tuhan itu sebagai sosok yang immaterial gitu. Dalam arti nggak ada tubuh ya, nggak ada bentuk gitu. Jadi kalau misalkan semua hal memang ada penyebabnya, tapi penyebabnya adalah penyebab material, maka semesta pun mesti memiliki penyebab, yaitu penyebab material. Jadi balik lagi, Tuhan tidak dibutuhkan di sini. Nah, untuk menutup ini, bagaimana Mas, untuk sekaligus menutup video ini ya, bagaimana Mas Agi menanggapi 2 poin saya tadi? Iya. Ya tadi ya, terkait dengan konsep Tuhan itu, saya malah tidak mau dijebak dengan material atau imaterial itu tadi ya. Yang sebelumnya tadi. Karena zatnya ini kita nggak bisa membayangkan gitu loh. Ya, kita nggak bisa nariknya, makanya tadi hanya berhenti pada keberadaannya, bahwa harus ada entitas kan, ya, ada entitas, ada sesuatu atau asia tadi ya, bukan asia juga, asia akhirnya jadi benda juga ya, entitas lah ya, entitas tertentu yang mengadakan ini semua gitu loh, ya, mengadakan ini semua. Karena tadi ya, kita akan terus mencari kan, misal ya, saya ini lahir dari ibu saya lahir dari siapa kan, terus ibunya ibu saya lahir dari siapa sampai ujung kan ya, kita akan nyari sebab utamanya ya, sebab utamanya. Bahkan ketika kita balik lagi ke diri kita sendiri kan, kita akan kembali berpikir kan, ngapain sih ya, saya ini ada kemudian di hari ini gitu loh, apa sebabnya saya harus bekerja setiap hari ya, saya harus bareng sama Mas Yadi ngisi podcast ngomong begini begitu ya. Ya kita akan terus mencari sebab-sebabnya kan. Jadi yang pencarian sebab itu sehari-hari selalu kita bicarakan ya.
Bahkan materialis sekalipun kan akan bicara sebab akibat gitu loh. Sebab akibat. Sehingga tadi ya mesti ada sebab di ujungnya. Walaupun nanti akan bilangnya nggak ada ujungnya, tapi selalu ada sebab kan. Ya, akan selalu ada sebab. Nah, maka tadi ya informasi tentang hal ini yang jauh sekali kan. Aslinya kan kita bicara jutaan tahun yang lalu nih, ya nggak? Ya toh? Ya. Hari ini akhirnya kita makanya Tuhan itu harus menurunkan memang gitu loh informasi itu gitu loh. Jangan debat ya. Sebentar gitu. Nah, ini informasinya. Ya. Informasi. Memang harus butuh banget itu turun Tuhan itu gitu loh. Dalam bentuk informasi, ya, memberikan informasi. Ya. Supaya perdebatan-perdebatan kita terkait hal-hal yang goib, sebenarnya kan goib ini, itu berlalu yang berapa tahun yang lalu kan. Walaupun teorinya hari ini kan kita bisa tahu itu kan karena teori rumusan aja kan, lewat pemodelan aslinya gitu loh. Big Bang segala macam pemodelan. Faktanya apakah benar-benar begitu? Kita bicara sains 100 tahun yang lalu aja ya, itu bisa geser 1 derajat ya. Itu bisa jauh banget kesimpulannya kan. Ya enggak? Apalagi terus kita bicara jutaan tahun yang lalu. Apalagi terus bicara materi-materi yang katanya ribuan tahun cahaya. Jangankan ke sana gitu kan. Itu aslinya pakai pemodelan semua gitu loh. Tapi yang faktual hari ini ya, kita ada dan kita harus mencari sebab keberadaan kan. Maka tadi Al-Quran tadi itu ya, sebagai informasi ya, berbahasa Arab turun untuk ngasih informasi. Ya tinggal urusan kita membuktikan Al-Quran ini benar-benar tidak gitu. Bisa diyakini 100% enggak, dipercaya 100% enggak. Ini informasi dari pencipta karena ngaku yang menciptakan kita gitu. Ngaku yang menciptakan kita. Nah, tapi ternyata ya hari ini dengan beberapa argumen tadi ya tinggal dibantah aja benar nggak dia bukan dari pencipta. Gitu. Bukan hanya karena dia sudah berusaha membuktikan bahwa dia itu datang dari pencipta. Nah, tinggal kan dibalik hari ini kan, saya sudah, kamu monggo bantah, nah, kemudian buktikan ini salah. Gitu. Nah, hari ini saya lihat itu 0 ya, bantahannya ya, mau tidak mau, suka tidak suka, itu 0 bantahan terhadap Al-Quran itu dari semua aspek tadi ya, bukan hanya gaya bahasa ya, konsistensi penulisan ya, kemudian apalagi sintaktik dan macam-macam lah nanti dari gaya bahasa ya. Kemudian dari kekuatan makna, ya, konsep-konsep. Tapi nggak bakal ada cara nggak sih Mas? Kayak nggak bakal ada caranya supaya kita tuh bisa membantah Al-Quran. Kayak misal saya kasih salah satu cara untuk membantah Al-Quran. Yaitu dengan mengatakan bahwa ada suatu event sejarah yang dia tuh nggak sesuai dengan narasi Al-Quran. Meskipun saya mencoba untuk menguji Al-Quran dengan cara seperti itu, tapi kan selalu ada cara ya. Kita bisa, eventnya seperti itu, tapi Al-Quran itu tuh ngomong seperti ini. Al-Quran tetap nggak salah. Jadi aku kayak ngelihat kitab suci ini kayak nggak bisa difalsifikasi gitu loh. Jadi nggak bisa dibantah juga karena tiap kali ada bantahan, kita selalu punya penjelasan untuk itu gitu. Ya enggak? Iya. Ini salah satunya itu ya. Ya artinya ya memang ini makanya disebut ijaz kan, menundukkan kemampuan dia sesuai dengan zaman kan. Bukan kemampuan dia sesuai dengan zaman, tapi menjelaskan fenomena-fenomena setiap zaman. Yang polanya itu sebenarnya apalagi terkait dengan sains tadi ya. Pola sains kan begitu-begitu aja, polanya ya. Pola sains, pola penemuan sains itu begitu-begitu aja. Nah, yang paling mudah kan sebenarnya tinggal dibuat, misalnya ambil 2 aspek aja. Tidak banyak tadi aspeknya, buat dengan gaya bahasa Al-Quran dan menelurkan dan membawa konsepsi kehidupan baru. Harusnya kan ini kalau betul-betul mau dipatahkan ya, keyakinan Islam ini, dan ini dianggap mudah, ya silahkan kan begitu kan. Bahkan Al-Quran sendiri kemudian di dalam itu ya, Tuhan yang kita klaim sebagai Tuhan ini lantang, monggo. Pertama kan suruh datangi 10 surat, oh nggak bisa, 1 surat aja. Oh belum bisa, 1 surat dan kumpulkan semua sekutu kalian dari manusia dan jin ya, untuk buat yang serupa gitu. Dan 1400 tahun tantangan itu terbuka terus. Gitu loh. Silahkan aslinya. Makanya saya bilang kalau ada yang bisa, ya kita juga mau tidak mau, suka tidak suka, kita terima. Sudah kalah, berarti memang bukan dari Tuhan. Kita akan cari informasi yang lain. Mungkin kita akan jadi ateis itu tadi, ya enggak? Masalah ini informasi ini turun dan itu faktual itu. Bukti Al-Quran berbahasa Arab itu faktual. Realitasnya bisa diuji. Realitas teksnya ya. Bukan kemudian konsepsi di dalamnya. Memang ada beberapa yang goib kan. Ya, hari ini kita belum mengerti, tapi kan Al-Quran sepanjang masa tadi ada kemampuan bisa menjawab kan dengan tumbuhnya itu loh. Ya.
Oke, ya. Tapi, oh ya, aku tadinya mau ngasih lagi sanggahan, tapi kayaknya udah terlalu malam, Mas. Saya juga udah lagi mangyang. Tapi anyway, makasih banget Mas Ya, Agi ya, udah bersedia untuk tampil di channel saya dan ini ya. sebetulnya sangat seru sekali, sangat menarik sekali ya. Jadi mungkin kita bisa lanjutin kapan-kapan ya, pas ketemu sama Mas Odi itu. Oh, mantap. Mantap. Siap. Di depan. Iya, iya. Makasih Mas. Aku izin tutup Ya, dulu ya. Oke. siap-siap. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi